Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Dan ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa.
Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk,
di Amsterdam, Belanda. Keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Dan ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag.
Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Dan ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunar setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, Komisioner
Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu,
DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK.
Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuners setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hasyim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hasyim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hasyim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hasyim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hasyim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hasyim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hasyim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hasyim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hasyim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hasyim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hasyim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hasyim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Dan ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hasyim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila.
Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal.
Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Dan ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan.
Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya.
Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya.
Dan ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil.
Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga
akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima.
Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU.
Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hasyim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hasyim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hasyim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hasyim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hasyim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hasyim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hasyim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hasyim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hasyim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hasyim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hasyim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hasyim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hasyim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda.
Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI.
Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuners setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa.
Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunar setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk
di Amsterdam, Belanda. Keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag.
Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunar setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, Komisioner
Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu,
DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK.
Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Dan ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hasyim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hasyim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hasyim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hasyim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hasyim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hasyim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hasyim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hasyim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hasyim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hasyim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hasyim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hasyim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hasyim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila.
Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Dan ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal.
Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan.
Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya.
Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunar setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum
masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil.
Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga
akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunar setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima.
Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU.
Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda.
Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI.
Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunar setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa.
Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk
di Amsterdam, Belanda. Keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag.
Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunar setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, Komisioner
Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu,
DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasa saja. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK.
Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hasyim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hasyim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hasyim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hasyim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hasyim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hasyim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hasyim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hasyim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hasyim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hasyim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hasyim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hasyim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hasyim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila.
Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal.
Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan.
Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya.
Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum
masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada
tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan Pak? Kepresnya keluar kapan Pak? Kepresnya keluar kapan Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi.
Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima.
Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU.
Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hasyim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hasyim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hasyim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hasyim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hasyim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hasyim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hasyim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hasyim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hasyim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hasyim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hasyim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hasyim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hasyim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda.
Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI.
Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa.
Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk
di Amsterdam, Belanda. Keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag.
Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, Komisioner
Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu,
DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK.
Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hasyim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hasyim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hasyim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hasyim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hasyim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hasyim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hasyim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hasyim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hasyim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hasyim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hasyim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hasyim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasa saja. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hasyim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila.
Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Dan ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal.
Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan.
Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya.
Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunar setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum
masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil.
Kepresnya keluar kapan Pak? Kepresnya keluar kapan Pak? Kepresnya keluar kapan Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga
akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan Pak? Kepresnya keluar kapan Pak? Kepresnya keluar kapan Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima.
Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU.
Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunar setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda.
Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI.
Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunar setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa.
Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk,
di Amsterdam, Belanda. Keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Dan ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunar setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag.
Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan nanti tidak. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasa aja. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, Komisioner
Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu,
DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan nanti tidak. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK.
Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hasyim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hasyim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hasyim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hasyim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hasyim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hasyim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hasyim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hasyim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hasyim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hasyim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hasyim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hasyim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hasyim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila.
Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal.
Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan.
Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya.
Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum
masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga.
Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga
akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan Pak? Kepresnya keluar kapan Pak? Kepresnya keluar kapan Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima.
Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU.
Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hasyim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administratif biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hasyim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hasyim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hasyim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hasyim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hasyim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hasyim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hasyim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hasyim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hasyim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hasyim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hasyim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hasyim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda.
Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI.
Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa.
Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda,
Keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Dan ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag.
Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, Komisioner
Sekretaris Jenderal dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu,
DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK.
Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hasyim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hasyim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hasyim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hasyim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hasyim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hasyim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hasyim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hasyim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hasyim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hasyim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hasyim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hasyim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hasyim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila.
Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan nanti tidak. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal.
Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan.
Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya.
Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunar setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum
masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada
tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi.
Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima.
Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP
yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda.
Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI.
Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunar setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunar setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa.
Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk
di Amsterdam, Belanda. Keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag.
Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas.
Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, Komisioner
Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Dan ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu,
DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK.
Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hasyim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hasyim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hasyim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hasyim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hasyim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hasyim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hasyim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hasyim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hasyim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hasyim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hasyim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hasyim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hasyim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila.
Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal.
Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan.
Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Dan ini proses administrasi biasanya.
Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya.
Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan Pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribunner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga
akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan Pak? Kepresnya keluar kapan Pak? Kepresnya keluar kapan Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, Sekretaris Jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima.
Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuners setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP
yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Sudah. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap Alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda.
Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI.
Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi, akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai Ketua KPU RI. Dan pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei 2024 lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Dalam sidang putusan etik yang digelar oleh DKPP terungkap Hashim terbukti melakukan hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Kejadian tersebut berlangsung saat Hashim sedang bertugas sebagai Ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Ia mengajak korban berinisial CAT yang merupakan PPLN Den Haag untuk mendatangi sebuah hotel. Dalam pertemuan di Hotel Van der Valk di Amsterdam, Belanda, keduanya berbincang sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan. Mulanya korban menolak, namun Hashim terus-menerus memaksa. Dan usai pemecatannya, Hashim langsung menggelar konferensi pers di kantor KPU pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. Hashim mengucap alhamdulillah atas putusan DKPP. Hashim bersyukur karena merasa sudah dibebas tugaskan dari tugas berat sebagai Ketua KPU. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU menggantikan posisi Hashim Asyari yang dipecat oleh DKPP.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, DKPP memecat Hashim Asyari karena melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP, yakni melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Usai meninjau RSUD Sinjai di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024 siang tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan Hashim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU. Sementara itu, keputusan Presiden atau Kepres untuk menindaklanjuti pemecatan Hashim Asyari oleh DKPP tersebut, kata Jokowi akan diteken setelah berkasnya ia terima. Jokowi menyatakan berkas tersebut saat ini belum sampai ke mejanya. Berikut pernyataan Jokowi. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasanya. Dalam putusan pemecatan Ketua KPU oleh DKPP meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah menghormati putusan DKPP tersebut. Sanksi DKPP akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden dan keputusan DKPP tersebut dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pemerintah memastikan pilkada akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Tribuner setelah lolos dari dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau yang akrab disapa Wanita Emas, Ketua KPU RI Hashim Asyari akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak asusila. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim Asyari atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas sebagai ketua